Sebutan bapak politik identitas buat Anies kok ditudingkan ke Ahok. Eko Widodo adu debat lawan Denny, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga belum lama coba membantah pernyataan Denny Siregar yang mengarahkan sematan gelar bapak politik identitas kepada Anies Baswedan. Meski tidak menyebut nama, kita semua sudah tahulah image tersebut mengarah kepada siapa sebagai noda hitam Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Bapak politik identitas itu bukan Anies mas, tapi Ahok. Coba saja periksa rekam jejaknya, periksa saja narasi-narasi mereka berdua. Periksa juga bagaimana Anda atau Ahokar yang terus-menerus mempolitisasi mayat, tapi liciknya Anda malah tuduhkan ke orang lain. Cuit Andi lewat akun Twitter pribadinya. Ujaran bernada gak terima itu rupanya terkait pernyataan Denny Siregar yang ini. Ngeri kalau kisah Pilgub DKI menjalar ke nasional, dan saya akan terus berada di garis depan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Percayalah, seandainya dia nyapres nanti, bukti-bukti Pilgub DKI yang kotor itu akan ramai di medsos kembali. Luka itu membekas dalam menyakiti kebinekaan kita yang sudah lama ada, ungkap Denny. Sosok yang dimaksud Denny memang sudah melakukan blunder besar dengan meraih kemenangan di Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya lewat politik identitas, dengan membawa-bawa nama pribumi dan non-pribumi, tapi juga politisasi ayah dan mayat yang kental aroma busuknya. Kondisi yang saat itu sangat menguntungkan paslon Anies Sandiaga, tapi gak berusaha dicegah atau dilarang oleh mereka. Aroma kemenangan yang makin tercium ketika Ahok difitnah melakukan penistaan agama di Kepulauan Seribu, hanya karena perkataan yang diplesetkan. Ditambah tekanan massa plus kolaborasi sempurna antara para saksi kunci termasuk Wapres RI sekarang hingga hakim yang terpengaruh tekanan massa. Dan jika Andi Sinulinga malah menuduh Ahok yang lebih cepat mendapatkan gelar bapak politik identitas, bagian mananya dari perkataan Ahok yang mengarah ke sana, maka saya nggak bisa menahan tawa meski agak geram juga ketika si Andi tadi berkata agar netizen memeriksa rekam jejak dan narasi-narasi Ahok versus Anies. Apalagi dengan pengahnya dia menuduh bahwa DS dan Ahokar yang terus-terusan mempolitisasi mayat, tapi dengan liciknya malah menuduh orang lain. Izinkan saya tertawa. Apakah ente sehat Bang Andi? Apakah sejak 2016 akhir sampai sekarang Anda di goa sehingga nggak baca berita? Saya merasa ada upaya cuci tangan dan bersih-bersih noda dari para pembela Anies lewat kata-kata tadi. Pembelaan serupa rasanya masih akan terlihat semakin masif dilakukan sampai setidaknya Oktober 2022 nanti, ketika bapak politik identitas itu usai menjabat sebagai gubernur. Jadi bagaimana menurut Anda? Selain Anies, siapakah sosok yang kira-kira bisa disebut setidaknya wakil atau malah bohirnya bapak politik identitas di Indonesia? Selain Andi Sinulinga, ada lagi salah seorang pegiat media sosial Eko Widodo yang mengetahui cuitan tersebut tampak tak terima akan pernyataan Denny Siregar tersebut lantas membuat serangan balik terhadap cuitan itu. Dalam cuitan milik Eko Widodo, dirinya memberikan pembelaan kepada Anies dengan menuduh bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang lebih pantas disebut sebagai bapak politik identitas karena kasus yang dialaminya beberapa waktu lalu. Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama. Ahok bapak politik identitas, yang setuju silahkan retweet, ketik Eko Widodo. Unggahan tersebut turut menarik perhatian publik hingga membuat nama Ahok kembali masuk ke jajaran trending topik Twitter hari ini, Selasa 21 Juni 2022. Politik identitas secara umum diketahui merupakan salah satu alat politik suatu individu atau kelompok dalam bentuk etnis, suku, budaya, agama atau sebagainya yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengambil simpati, menarik audiens, atau memberikan perlawanan, dan lainnya. Begitulah kura-kura. Jarod kuliti habis-habisan kinerja Anies yang memang kerjanya entah apa, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa hari yang lalu, saya sempat membaca sebuah judul berita dari Kompas yang mana menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta per September 2021 mencapai 4,67% atau mendekati situasi 15 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2007. Kenaikan angka kemiskinan ini masih akibat terdampak pandemi 2 tahun terakhir.
Sebenarnya, kalau dilihat lebih dalam, ini bukan cuma karena pandemi yang menyeret banyak masyarakat turun kelas secara ekonomi, tapi juga karena pemimpinnya yang tidak becus bekerja, atau lebih banyak berkata-kata manis ketimbang bekerja menyelesaikan problema di ibu kota. Mantan Wakil Gubernur DKI, Jarod Saiful Hidayat melontarkan kritik keras terhadap Anies. Dia prihatin terhadap kondisi warga Jakarta saat ini, apalagi angka kemiskinan masih sangat tinggi. Prihatin ya, karena APBD DKI Jakarta ini kan besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya, katanya mensubsidi rakyat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP 0 rupiah juga nggak jelas berapa. Padahal APBD-nya besar banget, kata Jarod. Rumah DP 0 rupiah bisa disebut gagal total, karena pembangunannya sangat sedikit sekali. Berkisar 0, sekian persen saja yang terrealisasi. Ini adalah salah satu kegagalan termasif Anies, atau bisakah kita sebut pengibulan terbesar? Janji dan wacananya bombastis, tapi eksekusi di lapangan lembek luar biasa. Jarod juga mempertanyakan program OKOC. Kemudian ada program untuk mengangkat rakyat kecil supaya bisa berusaha dengan baik. Ada program OKOC itu seperti apa? Hal seperti ini yang bikin kita miris jika kita mempertanyakan duit sebegitu besarnya untuk apa ya, katanya. Jarod menyentil juga soal penyelenggaraan Formula E. Menurutnya, anggaran besar untuk penyelenggaraan balapan tersebut seharusnya bisa dialihkan ke yang lain. Salah satunya pembangunan rumah susun bagi rakyat kecil. Kalau itu didistribusikan untuk bantuan permodalan bagi pengusaha kecil, itu akan lebih fokus untuk membahagiakan warganya, katanya. Apalagi baru-baru ini ada berita tentang adanya tambahan komitmen fee yang harus dibayarkan oleh Jack Pro sebesar 90 miliar rupiah. Sudahlah mahal, ternyata masih ada tambahan uang yang harus dibayarkan. Ini benar-benar pengurasan anggaran dalam skala besar, tapi masih belum ada yang berani mengusut dengan tegas dan keras. Jadi jangan hanya dipoles, kita apresiasi ini Hari Ulta Jakarta jadi hajatan. Gotong royong diganti kolaborasi, hal-hal semacam ini cuma diksi-diksi saja, tidak membumi, padahal yang penting apa yang filosofi apa yang dia kerjakan, ujarnya. Saya setuju kalau seniman Jakarta dijadikan nama jalan, tapi yang lebih setuju lagi, jalan-jalan itu makin bersih, hijau kalau yang ditepangi sebetulnya bukan pohon tapi tiang yang mengganggu. Tiang yang tidak berfungsi, tiang operator sehingga semua infrastruktur di bawah. Anies memang jago mengubah sebuah kata menjadi lebih indah. Taman banjir malah dibilang taman dijadikan parkir air. Rumah susun malah dibilang rumah lapis. Gampang bicara soal mengalirkan air ke laut melawan sunatullah, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Pokoknya kalau sudah bicara pemelintiran kata-kata, Anies memang tidak ada tandingannya dan berhak menyandang juara tanpa terbantahkan. Apalagi anggota TGUPP yang jumlahnya ngalah-ngalahin jumlah menteri, padahal hanya mengurusi wilayah Jakarta yang luasnya tidak seberapa. Entah apa kerja mereka, mungkin hanya hiasan saja. Tapi semua itu berusaha ditutupi rapat-rapat oleh pendukungnya dengan modal Formula E dan JIS. Padahal tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan manfaat yang diterima rakyat. Mereka bukan hanya mau siarkan kehebatan Anies hingga ke seluruh penjuru Indonesia, tapi juga mau mencuci bersih noda politik masa lalu terkait politik identitas dan politik SARA. Sehingga dengan demikian, kegagalan Anies di banyak hal bisa ditutupi dan digantikan dengan prestasi semu dan penuh drama. Noda politik Anies bisa dicuci sampai bersih. Bila perlu noda itu dilempar ke pihak lain, Anies akan muncul dengan wajah baru tanpa noda dan dosa. Dengan senyum lebar, dengan janji muluk untuk Indonesia sama seperti janjinya untuk warga Jakarta. Tapi kenyataannya, bagaimana menurut Anda?